Sepertinya dia bisa menghancurkan serangannya dengan mudah. Mata Xiaoyan serius, meskipun aku sudah mengelak sebelumnya, itu karena ketakutan naluriah pada Xiaoyan bukannya lemah. 7 langkah Zenshen. Langkah kaki Xiaoyan menderu ke arahnya lagi. Kekuatan jejak kaki yang kokoh sungguh menakjubkan, tapi itu sama dengan Zhu Xingzi, tampaknya di bawah angin kencang tidak bisa bersaing sama sekali, saya hanya bisa melihatnya hancur dan hilang. Setelah beradu pukulan sederhana, Xiaoyan mengerti klon dari Tuan Jahat lebih kuat dari dia, dan tubuh fisiknya tidak lemah. Saya khawatir saya tidak akan bisa membawanya pergi untuk sementara waktu. Harus menemukan cara bawa ke Lingsu, atau Anda bisa menyegelnya di 9 peti mati, tidak bisa dijinakkan. Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membawanya pergi, terlebih dahulu, kemudian perlahan gunakan waktu untuk menjinakkannya dan mengambil alih tubuhnya. Jika berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan dalam pertarungan, meskipun itu bukan sebuah kehancuran, tapi terus berjuang, belum lagi butuh banyak waktu, itu juga sangat menguras tenaga Xiaoyan. Mampu bertahan hidup tanpa berkelahi, ambillah, ini yang terbaik. Diam-diam klon dewa asli terpisah dari tubuh dewa asli saya, melewati guntur yang ekstrim melangkah mundur ke sudut, sembunyikan aura dewa ini, meski tidak terlihat tapi ada tiruan dari dewa asli yang menahannya, dalam waktu singkat tidak boleh ditemukan olehnya klon dari dewa asli. Xiaoyan sedang menyiapkan 82 pukulan dewa, pukulan seperti hujan cahaya keemasan di langit menyelimutinya. Mata anjing, bisakah itu dijebak? Xiaoyan mengibaskan mata anjing di lengan baju dan jubahnya. Yang terakhir melihat sekeliling dengan bingung. Pimpin itu ke hadapanku dengan formasi larangan yang diatur oleh Master Gou, tidak masalah menjebaknya untuk sementara waktu, mata anjing memberi petunjuk. Xiaoyan duduk bersila di sudut, tampaknya tidak ditemukan kelainan. Serangan klon dewa asli tidak pernah berhenti, meskipun tubuhku terus-menerus dipotong. Angin baja yang terus berputar, mengandalkan kekuatan fisik yang kuat. Akan segera dipulihkan, Xiaoyan mengandalkan klon dewa asli untuk menghadapinya. Sepertinya tidak ada aturan, faktanya, saat bertarung dengannya terus-menerus. Mengubah posisi, dengan demikian memasuki larangan yang ditempatkan pada mata anjing. Anda belum mendorong larangan tersebut, jangan terburu-buru, itu belum sepenuhnya tenggelam. Tidak mencapai lokasi, tepatnya semakin akurat semakin baik efeknya. Xiaoyan tidak berdaya, kita hanya bisa menunggu larangan Dokai. Klon dewa asli memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, sebenarnya di bawah angin baja kencang, terlihat dalam sekejap, terus berjuang. Saya khawatir dia akan mengetahui petunjuknya. Xiaoyan tidak mengungkapkan kartu asnya sama monster ini, dan monster ini juga tidak mengungkapkan kartu asnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mungkin satu-satunya cara untuk mengeluarkan seluruh kekuatan, hanya dengan begitu kita bisa bertarung dengannya serius. Rasa penindasan ini dengan jelas dapat memberitahu Xiaoyan, ini jelas bukan ilusi, itu karena ketakutan naluriah, itu sebabnya berurusan dengan Xiaoyan di sini. Tapi jika benar-benar dibuat marah oleh Xiaoyan, ini tidak sesederhana itu lagi. Jadi semuanya harus cepat, ini sangat cepat sehingga tidak bisa bereaksi sama sekali. Hal yang paling penting adalah Xiaoyan tidak yakin, apakah bisa memasukkannya ke dalam Lingsu. Namun sejauh ini larva darah raksasa, atau kaki daji. Biarpun mereka bukan monster atau binatang, mereka bisa dimasukkan ke dalam reruntuhan roh, Lingsu. Ini cukup untuk membuktikan selama Anda mencapai tingkat kekuatan di tertentu.
Hal ini di depanku tidak ada keraguan tentang kekuatannya, saya khawatir ini bukan hanya keabadian kaisar di bawah godaan klon asli Xiaoyan. Akhirnya, monster itu memasuki batasan yang diberlakukan oleh Dog Eyes. Saya melihat formasi yang tepat di sekitar saya memadat, kemudian rantai besi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan menembus langsung ke seluruh tubuhnya. Hanya saja kunci besi ini tembus cahaya itu tidak benar-benar menembus dagingnya. Ini hanyalah salah satu cara larangan muncul, blokir dan cegah agar tidak bergerak. Xiaoyan sendiri sudah bersiap. Sudong Zihun lebih cepat dari Jilei, hanya perlu mempersiapkan terlebih dahulu. Xiaoyan baru saja mempersiapkan ini, tubuh dewa muncul di depannya. Lalu rentangkan telapak tangan, tekan keningnya, suara mendesing. Sosoknya seakan menghilang di telapak tangan Xiaoyan. Berhasil. Xiaoyan sedikit terkejut sepertinya dia tidak menyangka akan berhasil membawanya ke Lingsu. Meskipun bisa membawa masuk ke Lingsu, bukanlah kesuksesan yang nyata, tapi setidaknya kita bisa menghindari pertarungan yang sulit sekarang. Kekuatanku belum cukup, jika saya bisa menerobos keabadian Tuhan, kemudian lepaskan dari reruntuhan roh, setelah merebut tubuhnya, dia menjadi klon baru Xiaoyan. Asalkan dikumpulkan ke dalam Lingsu, klon ini hampir tidak bisa terbang meskipun memiliki sayap. Dan saat dia dibawa pergi oleh Xiaoyan, pembatasan di sini mulai dilonggarkan. Awan warna-warni di luar mulai menyebar mengungkap penampakan sebenarnya dari tempat ini. Dikelilingi oleh vegetasi yang subur, seekor kumbang besar terbang di atas kepala Xiaoyan. Tempat ini juga dikenal sebagai lembah cacing alam, penuh dengan serangga tapi sepertinya raja serangga mereka hilang. Ini dikembalikan ke kebebasan. Sosok Yuyan segera datang dari kejauhan melayang di depan Xiaoyan. Apa kau berhasil? Yuyan bertanya dengan gembira. Xiaoyan memasang ekspresi sedih di wajahnya menggelengkan kepalanya. Lari, Yuyan tercengang. Xiaoyan mengangguk dengan serius. Kamu mau lari kemana? Apakah ada arahnya? Aku akan menemanimu. Xiaoyan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak tahu detail Yuyan. Aku bahkan tidak bisa melihat menembusnya, tidak ada salahnya menyembunyikannya untuk saat ini. Tahukah kamu apa itu? Raja jahat pernah mengandalkannya, memiliki metode bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Yuyan menatap Xiaoyan dengan marah dan berkata, itu apa? Xiaoyan benar-benar tidak tahu, kecuali angin yang menderu-deru. Xiaoyan tidak menganggap itu terlalu menarik perhatian. Menurutku itu terlihat agak jelek dan aneh. Itu adalah binatang purba jangkrik emas setinggi 6 kaki, ia menelan segala sesuatu yang ada di depannya, untuk sementara dapat memperoleh kemampuan mereka. Bahkan memperoleh keterampilan bertarungnya, avatar seperti itu. Tuan jahat sangat menghargai mereka. Anda benar-benar membiarkannya kabur. Yuyan sangat marah. Xiaoyan tersenyum pahit namun di dalam hati saya, diam-diam merasa takut jika Yuyan tidak menyebutkan kemampuan ini, kecuali Xiaoyan merebut tubuhnya. Kalau tidak, kita pasti tidak akan tahu dan kemampuan yang sangat menakutkan, mustahil lari saja tidak masalah. Xiaoyan tampak lega. Yuyan tersenyum pahit. Saya tidak banyak bicara. Itu saja meskipun tidak ada lagi tiruan dari Raja Jahat, Selir juga dapat mengajak suaminya mencari tubuh fisik lain sebagai klon. Buka jalan menuju alam iblis Halloween, Yuyan ingin memiliki kesempatan sebanyak mungkin untuk berduaan dengan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Retakan di kehampaan segera muncul, dengan telapak kaki yang menginjak kehamparan,
Sosok Xiao Yan itu tenggelam ke dalam celah yang kembali ke alam iblis Halloween, dan Yu yang segera mengikutinya.